Halo semuanya, jumpa lagi di live Instagram session di GDM Organik. Dan tamu kita hari ini adalah sosok yang sangat-sangat inspiratif banget di dunia pertanian. Panutannya anak muda banget, petani muda banget ya. Dan ini juga termasuk Duta Petani Milenial juga nih, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wah, yang pastinya obrolan kita selama 1 jam ke depan ini pasti akan mengupas banget tentang bagaimana sih perjuangan dia untuk bangun bisnis pertanian organik di wilayah Merbabu sana. Iya, Halo, selamat sore Mas Mbak. Sofyan. Senang banget akhirnya bisa bertatap muka kayak gini ya meskipun virtual ya. Iya, ngobrol Malam sama kita 1 jam ngobrol ya ini. tentang bisnis pertanian organiknya Mas Sofyan yang terkenal banget seantero negeri. Iya. Waduh ya, kemarin sempet tuh didatengin sama Pak Wah, Ganjar ya, yang itu. kemarin sempat viral banget ya. Pak Ganjar duluan atau Iya, benar, Pak ini benar. dulu nih, Pak Mentan dulu nih kemarin itu. Dua-duanya kayaknya mengunjungi ya. Sebelumnya Mas Sofyan, ini mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, letaknya di mana sih, Hmm. lokasinya di mana sih Mas Sofyan ini? Iya, kalau tempat tinggal sekaligus tempat usaha dan sekaligus kebunnya ini ada di Dusun Sidomukti, Desa Kupeng, Kecamatan Ketasan, Hmm. Kabupaten Semarang. Oke nih Mas Sofyan, sebenarnya Fitri itu bertanya-tanya ya Iya. Mas ya tentang bisnis pertanian organiknya Mas Sofyan gitu, karena nggak semuanya anak muda itu punya spirit seperti Mas Sofyan gitu loh untuk bangun karir di pertanian gitu. Nah, Iya, iya. awal mula tertarik mengembangkan pertanian organik di Merbabu ini seperti apa sih Mas? Apa memang background pendidikan atau memang ada orang tua mungkin? Saat saya remaja pun saya Hmm. suka dengan teknologi informasi, editing video, kemudian komputer dan lain-lain, seneng. Sehingga saya waktu itu kepikirannya sederhana, waktu SMA ini ingin setelah lulus itu entah kuliah ke FTI atau enggak kuliah, yang penting nanti lulus bisa punya usaha Awalnya warnet, malah kan kepengen enak usaha itu. warnet ya. Sambil browsing, ambil Mm-mm. Facebookan, YouTubean, iya Terus. awalnya seperti itu. Itu cuman kemudian lulus SMA ini saya coba bilang ke papa, saya bilang papa, saya pengen kuliah di FTI, saya pengen istilahnya berkarir di teknologi gitu, istilahnya gitu. Kemudian apa yang terjadi, nggak boleh bapak. Nah bolehnya itu kuliah, kalau mau kuliah ya Mm-mm. pertanian. Itu saya mulai sadar, oh ya saya punya lahan, saya harus mengembangkan pertanian. Dan juga harus mengubah mindset yang dulu pertanian identik dengan hal-hal yang Betul. mungkin kurang berkenan. Sekarang pertanian harus tampil beda, harus keren, harus sukses, dan yang lain-lain. Nah dari hal itu saya mantap untuk kuliah di Fakultas Pertanian sambil menggeluti atau lebih mendalami bidang pertanian. Kalau yang dulu cuma ikut-ikutan, hanya bantu, sekarang ikut mikir, ikut memanajemen supaya pertanian kami lebih maju. Dulu kenapa latar belakang beralih ke pertanian organik? Satu, karena biaya saplotan kimia sintetik yang makin melambung harganya, yang tidak dibarengi dengan peningkatan harga jual dari produk sayuran. Yang kedua, memang ingin istilahnya profesi petani ini jangan sampai hilang bagi generasi berikutnya. Salah satunya Betul. ini menjaga lahan supaya tetap subur. Nah itu dengan bertani secara organik. Nah setelah itu kemudian ada program kewirausahaan. Nah dari hal itu saya mengajukan yang saya beri nama proposal usahanya itu ya sayur organik Merbabu atau SOM yang dikenal sampai sekarang. Tujuannya kita bisa membranding dengan baik, menciptakan sistem pasar yang baik, dan juga yang utamanya adalah berkeadilan. Dimana kalau kita ketahui secara luas petani ini tidak mempunyai nilai tawar. Tadi kan awal mula adanya brand SOM ya, sayur organik Merbabu ini kan dari proposal wirausahanya Mas Sofyan ya, zaman kuliah dulu ya. Nah, zaman kuliah sampai sekarang masih bertahan tuh dengan brand itu ya kan, dikenal di mana-mana. Nah, kalau kami boleh nanya itu sejauh mana sih Mas
komitmennya Mas Sofyan dan mungkin komunitasnya Mas Sofyan itu kok sampai sekarang itu masih pakai brand SOM itu, melabel organik itu loh. Iya, iya. Jadi memang kami berupaya dengan teman-teman yang lain. Jadi di balik SOM ini ada kelompok tani namanya kelompok tani Citra Muda, dan kita hashtagnya yang muda yang bertani itu. Nah, memang kita mempunyai mimpi supaya pertanian ke depan ini adalah pertanian yang menerapkan prinsip-prinsip organik. Nah, kami awali dengan daerah kelahiran kami, yaitu di Kupeng ini kan masuk di wilayah kaki Gunung Merbabu. Nah, dengan semangat itu kami harapkan Merbabu ini bisa dikenal sebagai salah satu sentra pertanian organik. Jadi kita juga membranding wilayah. Kalau kita ketahui misalkan kita mengucapkan kata Malang, Malang itu langsung di pikiran kita. Betul. Nah, itu benar. Iya. Ciwidey itu apa Ciwidey? Iya betul, strawberry juga. Strawberry juga kan. Nah, Kupeng, Merbabu, harapannya orang mendengar Kupeng, orang mendengar Merbabu ini langsung identik dengan pertanian organik. Makanya kita brandingnya adalah SOM. Nah, di tempat kami kita menerapkan SNI 6729 tentang sistem pertanian organik. Nah, dengan menerapkan itu kita mempunyai sebuah standar mutu, yaitu sertifikasi organik. Pupuk organik juga dipastikan juga sama Mas Sofyan ini ya, aplikasinya di segala macam ya. Itu kan bukannya kalau pertanian organik tuh pasti terkenalnya Mas, nambah-nambahi kerjaan gitu loh ya, dan hasilnya nggak langsung bombastis kayak gitu. Kalau menurut saya kan mitos kan biasanya gitu. Mitos ya berarti mitos itu. Karena gini. Biasanya ini yang awal mula menerapkan pertanian organik masih membawa pola konvensional mereka pertanian organik. Salah satunya adalah interval pemupukan. Kalau pertanian kimia biasanya pakai pupuk dasar, kemudian nanti mau masuk fase generatif pakai pupuk generatif. 2 kali mupuk aja. Kemudian nyemprot juga sama, nyemprot pas nanam, kemudian kurang lebih 1 bulan lagi nyemprot dan yang lain-lain. Nah, sementara pertanian organik itu karena kita ketahui kandungan di dalam pupuk organik itu walaupun banyak, akan tetapi banyak macamnya, tapi cuma sedikit kadarnya atau konsentrasinya, maka kita harus sering. Jadi yang dulu mupuk secara kimia cuma sekali pas awal, kemudian 2 kali pas pertengahan. Kalau pertanian organik ya mau nggak mau memang harus setiap betul. Dan perawatannya tetap Mungkin ini juga intensif. Jadi salah satu pembelajaran juga mungkin ya untuk teman-teman yang masih ragu untuk beralih ke pupuk organik atau pertanian organik, gara-garanya masih terbawa mitos ya bahwa kalau ntar gagal panen atau apa. Berarti kuncinya itu ada mungkin di interval pemupukan yang mungkin harus digarisbawahi teman-teman sekalian ya gitu. Interval pemupukan. Kemudian juga setelah saya mendalami pertanian organik, ini menurut saya memang pertanian yang paling istilahnya pertanian yang paling tepat untuk kita terapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang, karena satu, pertanian organik itu murah ya, jadi kita bisa manfaatkan bahan-bahan sekitar kita untuk bisa digunakan sebagai pupuk, pestisida, mudah juga membuatnya, dan yang selanjutnya adalah ramah lingkungan. Jadi keberlanjutan tanah atau keberlanjutan kesuburan tanah ini tetap terjaga untuk karena memang kita akan mulai mungkin menghadapi krisis pangan ya, persiapan untuk krisis pangan juga. Jadi memang untuk menanggapi tackle krisis pangan ini memang harus disiapkan juga sumber-sumber yang nantinya bisa untuk jadi cadangan makanan. Salah satunya juga kelestarian tanah itu tadi ya Mas Sofyan ya. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi GDM Organik juga selalu mengkampanyekan hal tersebut juga Mas Sofyan gitu. Karena kami juga concern juga di pertanian organik juga, sustainable agriculture juga. Jadi satu visi nih kami dan juga Sains Organik Merbabu. Iya. Nanti tinggal kita. Iya betul. Selanjutnya ya masih pemanasan gitu. Ya ini ya. Ada berapa Mas total teman-teman Citra Muda ini? Kalau sekarang ini ada 30 orang.
30 orang dengan usia 18 sampai 38 tahun dan dengan latar belakang yang tidak semuanya pertanian. Walaupun keluarga petani istilahnya, tapi tidak semua pertanian. Ada yang background-nya adalah mekanik, ada yang background-nya adalah TI, ada yang background-nya pendidikan. Nah, itu semua kita gabungkan untuk dibagi di divisi-divisi itu sesuai dengan passion mereka masing-masing. Jadi kita seru kayaknya ya kalau gabung ya. Untuk berkreasi gitu. Berarti ada yang nanam sendiri, terus nge-packing sendiri, distribusiin sendiri gitu berarti ya Mas Sofyan ya? Mas Sofyan ini nanam apa aja sih sebenarnya? Dan berapa luasan lahannya, Mas? Iya, kalau sekarang ini kita mengelola kurang lebih 10 hektar lahan. Itu yang milik dari 30 anggota ini. Tapi di balik itu kita sebenarnya bermitra kurang lebih ya sudah ada 450-an hektar lahan itu. Kemudian kita tanami berbagai jenis sayuran ya kurang lebih sekarang ini kalau untuk sayur sendiri itu ada 72 jenis sayur. Baik itu sayur daun, sayur bunga, sayur buah, sayur umbi, sayur herbal, macam-macam karena kita mengikuti selera pasar. Ya omsetnya apa ya? Omsetnya banyak lah, banyak gitu. Mungkin teman-teman bisa cari tahu di Google, sudah tahu gitu. Nah, ini berarti juga salah satu inspirasi juga untuk kita semuanya bahwa yang namanya generasi tanpa kantor seperti itu ya, dan di jalur pertanian itu enggak serta-merta apa ya? Biasanya kan orang-orang stereotipnya itu old ya, tua, kemudian selalu merugi, petani itu selalu merugi ya kan, terus kotor-kotoran, intinya tidak ada masa depan gitulah. Nah, ini dengan adanya Mas Sofyan dan teman-teman di Citra Muda ini jadi semakin membuka pandangan kita gitu loh ya, bahwasanya pertanian ini bisa kok dijadikan jalur karir yang apa ya, membuka lapangan kerja baru gitu loh justruan. Bagaimana sih cara distribusi atau strategi marketingnya Mas Sofyan dan teman-teman Citra Muda lainnya? Selain Instagram, terus apa lagi nih Mas? Iya, jadi memang dari awal itu saya mencoba ya di proposal bisnisnya saya ini kan dulu memang saya coba menghadirkan atau menyediakan produk organik ini tidak hanya di supermarket, jadi bisa dipesan di rumah itu. Nah, awal mulanya seperti itu, sehingga saya memanfaatkan beberapa platform media sosial karena saya anggap media sosial ini dari segi modal tidak terlalu banyak kita mengeluarkan modal di hal itu. Itu ada beberapa platform yang dulu saya gunakan, ada Line, ada BBM, ada Facebook, ada Instagram, dan yang menurut kami di sini paling tepat adalah Instagram, karena Instagram bisa menampilkan visual. Jadi kami harapkan juga bisa menampilkan proses-proses yang kami lakukan supaya konsumen istilahnya bisa bisa seperti di kebun sendiri, bisa tahu ini kebunnya, ini nanamnya, ini ngerawatnya, ini panennya, ini ternyata ini yang dipanen sore hari sudah sampai di rumah konsumen masing-masing. Jadi kita mencoba melakukan prinsip traceability, umpan balik atau prinsip keterbukaan gitu. Jadi tidak ada yang dan juga memang sekarang ini sudah banyak sekali startup gitu yang membantu para petani untuk tersambung dengan konsumen ya kan Mas ya. Jadi menurut saya sekarang untuk teman-teman petani muda yang mau terjun ke dunia pertanian sudah tidak perlu takut lagi ya untuk masalah pemasaran gitu, karena sudah terkonek digitally gitu loh ya. Jadi tidak perlu takut untuk kesusahan memasarkan seperti itu. Cuman memang harus punya daya saing ya kalau saya rasa ya gitu, soalnya itu tadi sih yang bikin konsumen itu mudah untuk membeli, percaya sama produk kita ya dengan kualitas tinggi itu tadi ya. Kalau ada orderan dari luar kota gitu biar tetap fresh, gimana kemasannya Mas? Kalau kita menerapkan sistem pesan panen antar gitu, jadi orderan masuk pagi, nah gitu langsung kita panenkan, kita proses, ada yang disortir, dicuci, kemudian kita kemas, nah langsung kita distribusikan. Nah untuk distribusi kita di shop sendiri kita ada agen. Jadi agen ini yang tersebar di beberapa wilayah-wilayah.
misalkan di Semarang, di Magelang, di Yogyakarta. Nah ini yang memang tugasnya, tupoksinya adalah melakukan distribusi yang tepat supaya sayuran ini sampai di konsumen tetap dalam kondisi yang berarti setiap hari itu menerima pesanan berarti ya Mas ya? Iya, jadi kita operasional Senin sampai Sabtu. Itu kita membuka open order dan di setiap wilayah-wilayah pemasaran kami ini ada jadwalnya, ada yang hanya seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali gitu. Jadi kita sistemnya pre-order dan juga tapi kalau dalam kemasannya sendiri udah nggak diapa-apakan lagi ya Mas ya? Ya memang bertumpu ke sistem pesan panen antar gitu. Ya pesan panen antar itu bagaimana kita bisa mengantarkan secepat biar nggak layu ya, istilahnya. biar masih fresh ya. Iya. Alfandi Rahmatullah. Kak Sofyan, saya itu kepengen melakukan pertanian organik, tapi deket lahan itu masih menggunakan anorganik. Nah, apakah akan berpengaruh sama tanaman organik saya? Siap. Nah, kebetulan berkaitan dengan hal itu, ini gimana fakta nih, dan Mas? mitos lagi. Ini banyak fakta dan mitosnya ini ternyata. Kalau mengatakan biasanya kalau lahannya yang di samping ini anorganik, saya takut nanam organik nanti tanaman saya ini banyak dimakan hama karena nggak disemprot. Tapi ternyata kenyataan di tempat kami ini yang organik kena hama kita aman-aman aja itu. Jadi itu mitos lagi asalkan dikelola dengan baik. Salah satunya pertama kita membuat barrier atau penghalang border itu. Bisa menggunakan rumput gajah dan juga bisa menerapkan sekarang refugia tanaman-tanaman bunga yang menghasilkan bunga itu bagus juga. Kemudian juga bisa ditanami di sekitar kita bordernya ditanami dengan tanaman-tanaman yang masuk golongan herbal herbs yang aromanya itu kuat, misalkan rosemary, gitu ya, serai, kemudian kemangi dan yang lain-lain. Mint itu juga bisa menghalau hama untuk masuk di tempat kita karena kita ketahui dulu prinsip hama itu tidak seperti kita. Kalau kita lihat di sana ada bakso, di sana ada nasi goreng karena saya senang nasi goreng langsung ke nasi goreng kan gitu. Penglihatan yang digunakan, tapi kalau hama beda. Hama bisa dari indera penciuman, baru penglihatan pun nggak langsung lihat itu bakso enggak. Jadi lihat dari dari cahaya gelap, dari cahaya terang gitu. Dan itu semua bisa dikelabui kalau salah satunya contohnya adalah hama itu Spodoptera litura itu. Dia suka sekali dengan aroma kubis-kubisan. Tapi dia tidak suka dengan aroma Solanacea karena memang bukan tanaman utama dia yang dimakan, sehingga saat kita menanam kubis misalkan ditumpang sarikan dengan tomat, serangan dari hama tersebut tidak terlalu parah karena saat singengat itu terbang karena malam hari kan nggak tahu itu bakso apa nasi goreng gitu. Wah ini kok kayaknya tak lihat-lihat kok kubis tapi taunya kok tomat, nggak jadi hinggap di situ, jadi bertelur di situ gitu. Itu konsep sederhananya seperti itu. Emang harus pandai untuk baca mungkin ya Mas ya, karena kalau nggak baca itu juga orang nggak tahu juga gitu, masih percaya dengan mitos-mitos yang berkembang gitu loh. Pesan untuk mereka yang mungkin mau terjun atau baru aja terjun gitu tapi sudah mungkin mengalami gagal panen atau segala macam. Nah, apa pesannya Mas Sofyan biar mereka tetap semangat di jalur pertanian organik khususnya? Jadi prinsip saya yang saya pegang sampai sekarang ini, kalau kita mendapatkan sebuah masalah itu jangan kita fokus terhadap masalah itu, tapi jangan dipikir teruslah masalah itu nanti tambah mumet. Yang fokus itu kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Dan juga jangan menganggap masalah itu sebuah beban, tapi anggaplah masalah itu menjadi sebuah tantangan. Jadi kita jadi tertantang untuk menyelesaikan masalah itu. Dan juga teman-teman yang pasti yang satu harus tetap semangat, yang kedua harus tetap konsisten. Karena apa? Karena 267 juta penduduk Indonesia ini merinding semua nih makanan. Kalau udah itu kehadiran kalau dengar kata-kata dua menanggung itu. Dan juga istilahnya masa depan pertanian kita entah 40 tahun lagi, entah 50 tahun lagi, ini
ada di tangan teman-teman para petani muda. Jadi Betul, harus betul. tetap semangat. Di garda terdepan Betul, menyediakan betul. bahan Kalau pangan. tidak ada yang menyediakan bahan pangan, wah, tawuran kita bisa-bisa ya Mas ya. Ya Makanya iya, masa mau makan makan HP ya, bener nggak juga mungkin. nih. Oke deh, satu insight yang menarik juga dari perbincangan kita 1 jam ke belakang ini ya Mas Sofyan ya, tentang bagaimana Mas Sofyan membangun bisnisnya di jalur pertanian organik. Mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana ya kan, bahwasanya kalau susah-susah cari kerja, nanam aja gitu loh ya. Ya gini, jadi selain itu misalkan, Mas saya pengen bertani tapi saya kan nggak punya lahan, Ya. nggak kayak kamu kan gitu. Mm-mm. Biasanya banyak pertanyaan itu yang masuk. Nah teman-teman bisa membantu di Betul. hal yang lain, misalkan pemasarannya. Jadi teman-teman membina para petani, yang penting win-win solution, petani untung, dengan bisnisnya berjalan, Betul. konsumen mau menerima. Seperti itu. Jadi memang konsep kami yang hashtagnya yang muda yang bertani, tidak hanya harus bertani terjun di lahan, tapi konsepnya kita bisa membantu para Betul, petani. tidak hanya nandur ya, tapi bagaimana ini biar asanya petani tetap Tidak hanya tinggi, nandur. tetap lanjut, tetap panjang ya. Nah, seperti itu perbincangan kita dengan Mas Sofyan, seorang duta petani milenial Indonesia dan juga owner dari Sayur Organik Merbabu.